Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu kembali dengan saya Loli Suhenti di dalam Belajar Islam. Bersama Alimat, Gerakan untuk Kesetaraan dan Keadilan Hukum Keluarga di Indonesia, kita akan mendiskusikan mengenai topik hak waris perempuan. Nah, tentu topik ini menjadi topik yang ditunggu-tunggu karena memang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami menyangkut soal hak waris perempuan ini. Untuk mendiskusikan soal ini, saya punya dua narasumber. Yang pertama adalah Mbak Maria Ulfa Ansor. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sibuk di KPAI ya? Masih. Mbak Maria Ulfa ini pemirsa adalah Ketua KPAI saat ini yang juga sehari-harinya aktif sebagai pengurus di Alimat. Yang kedua narasumber saya adalah Dini Anita Sari Sabaniah. Assalamualaikum Mbak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya malam ini pangling saya. Terima kasih. Dan pasti pemirsa juga pangling karena Mbak Dini ini sudah beberapa kali juga menemani diskusi kita. Beliau adalah ketua di SCN Kres. SCN Kres memang berkonsentrasi pada penelitian-penelitian diantaranya selain juga tentunya lembaga konsultan ya. Nanti kita akan menggali lebih dalam soal penelitian apa saja yang sudah dihasilkan oleh SCN untuk menyangkut soal hak waris ini. Pemirsa, hak waris perempuan menjadi sebuah diskusi yang menarik karena memang ada perdebatan soal apakah waris perempuan dan waris laki-laki itu berbeda ataukah sama, bagaimana prakteknya di Indonesia. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami menyangkut hal ini. Untuk itu saya mau mulai dulu dari Mbak Maria. Kita sering dengar harta warisan. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan itu, Mbak? Ya, harta warisan ini kalau kita lihat ininya ya, pengertiannya secara persis yang dimaksudkan, harta waris adalah harta peninggalan pewaris atau orang yang meninggal yang dibagikan kepada ahli waris atau kepada keluarganya. Siapa saja yang kemudian menjadi ahli waris itu? Ya, ahli waris itu misalnya ketika suaminya meninggal, istrinya, kemudian anak-anaknya gitu ya, kemudian atau sebaliknya ya, kalau istrinya meninggal berarti kan suaminya sama anak-anaknya gitu ya. Dan juga ini kan ada istilahnya hubungan darah yang ke atas maupun yang ke bawah. Ya. Oke. Nah, kita dengar nih saat ini ada diskusi mengenai soal hak waris perempuan. Apa yang dimaksud hak waris? Mungkin Mbak Dini bisa menyampaikan. Kalau menurut saya yang dimaksud dengan hak itu adalah sesuatu yang berhak dimiliki ya gitu ya. Bisa dimiliki oleh seseorang. Saya kira ketika kita bicara soal hak waris berarti sesuatu yang bisa dimiliki waris itu oleh seseorang tersebut begitu. Dan biasanya memang ketika kita bicara soal hak ya kita atau bicara soal kewajiban. Betul. Gitu ya. Nah mungkin di balik ada hak dia mendapatkan waris juga dia ada kewajiban bagaimana dia memanfaatkan hak waris itu gitu. Mungkin seperti itu. Dalam prosesnya nih di kita nih saat ini seringkali soal warisan ini kemudian menjadi pertikaian keluarga yang tak berujung bahkan sampai ujung-ujungnya adalah kekerasan saling gugat sana sini bahkan di keturunan yang keberapa begitu ya sekarang kita sering lihat beritanya gitu. Ini ada fenomena apa sesungguhnya dengan itu? Apa yang salah Mbak Maria? Sebenarnya sih kalau kita lihat tentang prinsip di dalam waris itu kan pertama prinsipnya adalah keadilan. Lalu yang kedua ada prinsip tentang istilah rela sesama ridon biridon, satu sama lain telah rela gitu menerima pembagian sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, ini yang saya kira persoalan ini seringkali menjadi pemicu terutama ketika kita bicara soal keadilan misalnya. Ketika keadilan itu dibaca sama rata, ini yang seringkali kemudian berefek gitu ya, berefek yang kemudian bisa sampai menjadi pertikaian sama keluarga. Nah, saya kira ini kita harus memahami tentang waris ini, kita lihat sejarahnya dulu. Mengapa sih kemudian ada pembagian waris antara laki-laki dan perempuan? Kalau di Al-Quran kan memang disebutkan
mislu hazil unsayain, 1 berbanding 2 gitu. Jadi laki-laki 1, perempuan hanya mendapatkan separuhnya. Tetapi ini kalau kita lihat dalam konteks ketika itu, dalam sosiohistorisnya ketika ayat itu diturunkan, misalnya di mana perempuan pada waktu itu belum mendapatkan bagian dalam pewarisan, bahkan perempuan ketika itu bisa diwariskan ketika suaminya meninggal, istrinya bisa diwaris kepada anaknya, bahkan kepada laki-laki lain, saudaranya misalnya. Nah kemudian begitu Islam diturunkan melarang tradisi pembagian perempuan yang ditinggalkan meninggal ini sebagai barang warisan, menjadi istilahnya diberikan penghargaan setengah dari bagian yang diberikan kepada laki-laki. Saya kira ini sudah sangat revolusioner ketika itu ya. Tetapi ini kan proses sejarah berjalan ya, berjalan, dan kalau kita lihat dalam sampai dengan hari ini konteksnya tentu saja ada kehidupan yang saya kira sudah berbeda dengan di masa sebelum Islam, sehingga ini juga menjadi bagian yang menurut saya harus dipertimbangkan gitu ya. Ketika misalnya seorang perempuan dia mencari nafkah juga gitu kan, kemudian dia juga memiliki harta yang juga dalam pernikahan itu dia punya hak juga misalnya. Ini yang saya kira memang harus menjadi bahan pertimbangan, apalagi di mana perempuan dan laki-laki sudah sama-sama punya kewajiban gitu. Kalau dulu alasannya laki-laki mendapat bagian 1 karena dia menanggung istri gitu kan, atau menanggung saudara perempuan yang lain. Tetapi dia pencari nafkah, dia pencari nafkah. Nah, ketika situasinya di mana sekarang perempuan juga menjadi pencari nafkah, bahkan laki-laki dan perempuan suami istri menjadi pencari nafkah pun juga itu belum tentu bisa mencukupi atau belum bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal. Saya kira prinsip keadilan ini mungkin yang harus kita tempatkan kembali sesuai dengan konteks pada hari ini, sehingga pembagian 1 banding 1 itu meskipun tidak mutlak ya, tetapi menurut saya sudah harus dipertimbangkan. Jadi sangat mungkin memang ada ruang-ruang di mana kemudian ada tafsir-tafsir baru soal konteks pembagian waris ini ya. Kalau Mbak Dini pendapatnya? Saya kira mengenai putusan keadilan untuk waris laki-laki perempuan, saya kira sekarang sudah berkembang ya di Indonesia. Jadi sudah banyak putusan-putusan pengadilan misalnya yang menyatakan bahwa hak waris, yang memutuskan bahwa hak waris perempuan dan laki-laki adalah sama, 1 banding 1 begitu. Nah sebetulnya ada satu putusan yang hasil kajian penelitian kami itu pada tahun 2009 di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jadi di situ memutuskan perserikatan waris anak laki-laki dan perempuan berbanding sama. Yang paling menarik adalah argumentasi dari hakim itu sendiri. Itu bahwa pertama soal keadilan yang sempat tadi dikatakan oleh Mbak Maria. Kemudian yang kedua soal tadi kewajiban, bahwa kewajiban anak perempuan dan anak laki-laki terhadap pewaris adalah sama. Oleh karena itu maka tidak ada alasan apapun dibedakan warisnya. Kemudian yang ketiga soal tadi histori tadi. Dulu ketika laki-laki 2 kali dari perempuan adalah karena konsekuensi mereka harus membiayai semua biaya hidup perempuan, tapi sekarang kan tidak laki-laki tidak harus membiayai hidup adik perempuannya ketika adiknya itu sudah menikah dengan laki-laki lain atau saudaranya yang lain, tidak demikian. Dan berikutnya adalah di Indonesia tidak ada kebijakan atau peraturan undang-undangan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki harus memenuhi kehidupan atau menafkahi seluruh saudara perempuannya. Itu jadi argumentasi itu yang saya kira juga sangat revolusioner ya, sangat progresif untuk masa 2009 lalu gitu. Itu terjadi di mana hasil di Jakarta? Di Jakarta ya. Okay. Nah, ini yang kemudian penting untuk disandingkan dengan pendapat di masyarakat, karena ada asumsi atau pandangan bahwa yang namanya faraid itu udah nggak bisa diotak-atik, sesuatu yang memang sudah ada ketentuan seperti itu gitu. Analisa ini tentu akan menjadi analisa penajam. Nanti kita akan sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Belajar Islam.